pelajaran biologi kesukaan kamu pastinya. Nah, Ibu harap anak didik Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita setiap harinya. Biar makin semangat, kita belajarnya sambil nonton video ya. Simak terus video Ibu berikut ini. Klasifikasi dari jamur atau fungi. Jadi, berdasarkan struktur tubuh dan cara reproduksinya, jamur akan dibagi menjadi 4 divisi. Yang pertama itu ada zigomikota atau yang bisa juga kita sebut zigomikotina. Kemudian yang kedua itu ada ascomicota atau ascomikotina. Kemudian yang ketiga itu ada basidiomikota atau basidiomikotina. Dan yang terakhir itu ada deuteromikota atau deuteromikotina. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama zigomikota atau zigomikotina. Nah, zigomikota merupakan jamur multiseluler yang memiliki hipa bercabang-cabang, kemudian tidak bersekat dan berinti banyak atau sering disebut dengan hipa senositik. Kamu bisa lihat di sini bagaimana hipa senositik ya tidak memiliki sekat pada selnya. Sedangkan hipa asenositik adalah hipa yang memiliki sekat pada selnya. Nah, kemudian zigomikota itu memiliki 3 jenis hipa nantinya yang bisa kamu lihat pada struktur tubuhnya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan hipa sporangiopor, kemudian ada hipa rhizoid, kemudian ada nanti hipa stolon. Kemudian zigomikota menghasilkan zigospora yang merupakan hasil reproduksi seksual. Dia memiliki dinding sel yang tebal sehingga dapat bertahan pada kondisi yang tidak menguntungkan, misalnya seperti kekeringan, bahkan bisa bertahan selama berbulan-bulan. Sedangkan yang reproduksi aseksualnya menghasilkan sporangiospora ya, pada sporangium. Spora ini dihasilkan pada kondisi yang menguntungkan atau kondisi yang baik. Nah, untuk reproduksinya, bagaimana proses pembentukannya akan kita bahas khusus pada reproduksi nanti. Oke. Kemudian yang kedua adalah ascomicota atau ascomikotina. Ascomicota berbeda dengan zigomikota, di mana pada sel ascomicota, pada hipanya, dia menghasilkan hipa yang bersekat-sekat atau yang disebut dengan hipa asenositik. Tubuhnya ada yang bersifat uniseluler seperti nanti misalnya pada ragi ya, Saccharomyces, dan ada yang bersifat multiseluler. Reproduksi aseksual membentuk conidiospora yang dihasilkan oleh conidium. Sedangkan reproduksi seksual dengan menghasilkan ascospora di dalam ascus. Setiap ascus terdapat 8 ascospora. Nah, kumpulan dari ascus-ascus ini disebut ascocarp. Kemudian di sini bentuk-bentuk ascocarp ada yang disebut dengan apotesium, yaitu berbentuk mangkuk. Kemudian ada yang berbentuk peritesium atau berbentuk buah salak di mana ujungnya terbuka. Kemudian ada yang berbentuk pleistotesium yaitu bulat, dan ada yang tanpa ascocarp. Yang berikutnya basidiomikota atau basidiomikotina merupakan jamur multiseluler makroskopis. Kenapa? Karena sebagian besar dari basidiomikota ini adalah jamur yang berukuran besar yang dapat diamati secara langsung. Kemudian hipanya bersekat sama seperti ascomikotina. Dia memiliki badan buah atau basidiokarp, tempat pembentukan basidium. Reproduksi seksualnya yaitu dengan pembentukan basidiospora di dalam basidium. Jadi fungsi basidium adalah pembentukan basidiospora atau spora seksual. Bentuk-bentuk basidiokarpnya itu nanti ada yang berbentuk payung, kemudian ada berbentuk kuping, kemudian ada yang berbentuk seperti setengah lingkaran. Kemudian yang terakhir adalah deuteromikota, yaitu jamur yang
memiliki hifa bersekat juga sama seperti Ascomycota dan Basidiomycota. Kemudian jamur ini belum diketahui fase generatifnya atau reproduksi seksualnya. Hanya masih diketahui fase vegetatif, yaitu dengan pembentukan conidium, sehingga jamur ini disebut dengan jamur imperfecti atau jamur yang tidak sempurna. Jadi semua golongan jamur yang belum diketahui reproduksi secara seksualnya akan masih dikelompokkan ke dalam Deuteromycota. Tetapi ketika nanti dia sudah diketahui reproduksi seksualnya, maka dia akan disesuaikan mana spora yang dihasilkannya, sehingga dia akan dimasukkan ke divisi yang lain sesuai dengan penelitian ya. Itu untuk klasifikasi dari jamur atau fungi berdasarkan cara reproduksinya dan struktur tubuhnya. Ingat kembali bahwa ada 4 divisinya, yaitu yang pertama ada Zygomycota, kemudian ada Ascomycota, kemudian ada Basidiomycota, kemudian yang terakhir ada Deuteromycota. Terima kasih.